Ada edukasi tentang rute pemberian obat kepada pasien yang dilakukan pertama kali yaitu persiapan. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan yang pertama yaitu mengambil dan memperlihatkan obat kepada pasien. Apakah jenis obat tablet, apakah jenis obat sirup ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan dari pemberian obat. Apakah untuk antibiotik ataupun sebagainya. Yang ketiga yaitu menjelaskan penggunaan obat tersebut. Apakah diminum sesudah makan, apakah diminum sebelum makan, dan berapa jumlah yang harus diminum per harinya. Yang keempat, selalu ingatkan pasien untuk mencuci tangan, baik sebelum ataupun sesudah menggunakan ataupun mengkonsumsi obat tersebut. Baik Pak, setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya mendiagnosis bahwa ada gangguan pada telinga Bapak, yaitu adanya infeksi pada telinga Bapak. Untuk itu, saya akan memberikan beberapa obat ya Pak. Iya dok. Yaitu ada obat paracetamol tablet 500 mg yang diminum 3 kali sehari, dan ada obat tetes telinga 3 kali sehari. Ini ya Pak untuk obatnya. Ini obat untuk paracetamol tabletnya. Iya. Kemudian ini obat untuk tetes telinganya. Iya dok. Nah baik Pak, sebelum dan sesudah mengonsumsi ataupun menggunakan obat tersebut, alangkah baiknya untuk mencuci tangan ya Pak. Iya. Nah, baik Pak, setelahnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan obat ya Pak. Ya. Yaitu penggunaan obat tablet ini. Ini merupakan obat paracetamol tablet. Diminum sebanyak 3 kali dalam sehari. Ya. Dan diminumnya setelah makan. Fungsinya ini untuk mengurangi rasa nyeri ya Pak. Iya dok. Dok, saya emang nggak bisa minum itu dok, tablet dok. Gimana kalau digerus dok? Baik Pak, saya menyarankan untuk tidak digerus ya Pak, karena itu akan mempengaruhi dosis dari obat. Selain itu juga akan menyebabkan iritasi pada saluran cerna. Dan apabila Bapak mengalami mual ataupun muntah saat mengkonsumsi obat ini, maka Bapak bisa berhenti sejenak, kemudian melanjutkan untuk mengkonsumsinya lagi. Ya. Apakah sudah mengerti Pak? Mengerti dok. Apakah ada yang ditanyakan? Pas dok. Baik Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari obat tetes telinga ini ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik Pak, silakan untuk berbaring di tempat pemeriksaan. Baik Pak, sebelumnya ambil dulu obatnya, kemudian hangatkan pada sesuai dengan suhu tubuh. Setelah itu pastikan Bapak untuk mencuci tangan baik sebelum ataupun sesudah menggunakan obat ini ya Pak. Iya dok. Setelah itu Bapak berbaring dengan posisi telinga yang sakit ini ada di menghadap ke atas. Iya. Setelah itu buka obatnya. Dan pada orang dewasa kita bisa menarik pina telinga, kemudian menariknya ke belakang, kemudian ke atas sampai telinga terbuka, kemudian meneteskannya sesuai dengan anjuran, yaitu 1 tetes. Kemudian untuk anak yang berada di bawah usia 3 tahun, kita bisa menarik pina telinga ke arah belakang, kemudian menariknya ke bawah. Nah Pak, diam dulu ya Pak dalam posisi seperti ini selama 1 menit agar obatnya ini bisa meresap dan masuk ke gendang telinga. Baik Pak, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga anamnesis tadi kepada Bapak, anak Bapak ini datang dengan kondisi demam dan juga kejang ya Pak. Iya. Kemudian sudah membaik kondisinya dan diperbolehkan pulang. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa obat. Yang pertama ada paracetamol sirup, ini ya Pak. Ya. Tetapi ini masih dalam bentuk kering. Nah ini diminum saat terjadinya demam. Kemudian diminum sebanyak 3 kali 1 sendok makan dan dikonsumsi setelah makan.
ada stesoid rectal sediaan 5 mg. Ini diberikan saat anak Bapak ini kejang-kejang. Ya dok. Kemudian ini obatnya dimasukkan ke anus ya Pak? Ya. Baik. Pak, sebelum dan sesudah mengonsumsi ataupun memberikan obat ini kepada anak Bapak, disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak? Ya dok. Apakah Bapak sudah mengerti? Mengerti dok. Baik. Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari obat sirup yang kering ini ya Pak. Ya. Pertama, buka tutup botol. Setelah itu masukkan air matang sebanyak 60 ml. Setelah itu ditutup ya Pak, dan dikocok. Dan pastikan saat Bapak akan memberikan obat ini dikocok terlebih dahulu ya Pak. Ya dok. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan pemberian obat Rectaltum kepada anak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik Pak, silakan untuk dibaringkan anaknya di tempat pemeriksaan. Sebelum memberikan obat Rectaltum, pastikan obat Rectaltum ini atau suppositoria ini sudah didinginkan. Kemudian pastikan ya Pak untuk memakai sarung tangan dan juga mencuci tangan baik sebelum ataupun sesudah menggunakan ataupun memberikan obat ini. Setelah itu pastikan anak Bapak untuk buang air besar terlebih dahulu. Kemudian posisikan anak Bapak berbaring dengan posisi miring ke kiri dan bernapas agar rileks. Setelah itu buka tutup dari Rectaltum. Kemudian masukkan secara perlahan ke dalam anus, pencet dan keluarkan secara perlahan. Kemudian tutup Rectaltum dan diamkan posisinya seperti ini selama 20 menit agar Rectaltum ini bisa meresap ke anus. Kemudian untuk penggunaan suppositoria ini tanpa bantuan, langkah-langkahnya yang pertama mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu membuka tutup dari suppositoria. Kemudian berjongkok atau berbaring dengan posisi miring ke kiri dengan satu kaki lurus dan kaki lainnya ditekuk. Setelah itu masukkan suppositoria ini ke dalam anus. Setelah itu menutup kaki dan duduk selama beberapa menit. Setelah itu mencuci tangan setelah menggunakan suppositoria. Baik Pak, berdasarkan keluhan Bapak yaitu nyeri dada yang sudah berlangsung lama dan juga terus menerus, saya setelah melakukan pemeriksaan fisik dan juga anamnesis tadi, saya mendiagnosis bahwa adanya gangguan pada jantung Bapak yaitu angina pectoris. Nah, untuk itu saya akan memberikan Bapak obat ya Pak. Iya dok. Nah, obatnya yaitu isosorbit dinitrat seperti ini ya Pak. Oh iya. Obat ini nanti Bapak konsumsi saat nyeri dadanya terjadi. Dikonsumsi sebanyak 3 kali dalam sehari dan setelah makan ya Pak. Iya dok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan obat ini. Obat ini diletakkan di bawah lidah. Kemudian jangan menelan ataupun mengunyahnya ya Pak. Iya dok. Dan jangan minum air terlebih dahulu. Biarkan saja obatnya ini berada di bawah lidah. Ya. Baik, sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat ini, alangkah baiknya untuk mencuci tangan ya Pak. Iya dok. Apakah Bapak mengerti? Udah mengerti dok. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada dok. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga anamnesis, saya mendiagnosis bahwa Bapak ini menderita konjungtivitis. Nah, untuk itu saya akan memberikan Bapak obat. Nah, ini ya Pak obatnya. Iya dok. Ini namanya Reko Pak. Obat ini nanti diteteskan pada mata 3 kali 1 tetes sehari. Ini fungsinya untuk mengatasi mata merah. Iya dok. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan obat ini kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik. Bapak
bisa berbaring ataupun bisa duduk. Duduk aja dok. Baik, dengan posisi kepala mengarah ke atas ya Pak. Nah, itu. Kemudian pastikan sebelum Bapak menggunakan obat ini untuk mencuci tangan, baik sebelum ataupun sesudah ya Pak. Iya dok. Kemudian sediakan tisu. Dan saya akan membersihkan kelopak mata Bapak ya Pak. Oke Pak. Setelah itu pegang obat tetes mata ini, kemudian jangan sampai mengenai mata. Kemudian buka konjungtiva bagian bawah dan teteskan obat ini 1 tetes di tengah-tengah konjungtiva. Setelah itu tutup obat tetes mata ini dan Pak tutup mata ya kira-kira 1 menit agar obat mata ini bisa meresap. Baik Pak, setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya mendiagnosis Bapak mempunyai penyakit asma bronkial dan juga rinitis alergika. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa obat kepada Bapak. Yang pertama, ini ada Ventolin inhaler. Ini fungsinya untuk mengurangi sesak ya Pak. Iya dok. Nah, ini diberikan dengan 2 kali hisap saat terjadi sesak. Kemudian obat yang kedua ini ada obat tetes hidung. Ini diberikan 3 kali 1 tetes pada masing-masing hidung. Ini fungsinya untuk mengatasi hidung tersumbat. Iya. Baik Pak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Bapak tentang penggunaan obat ini ya Pak. Iya dok. Baik Pak, yang pertama silakan Bapak untuk mengeluarkan dahak dari mulut Bapak sebanyak-banyaknya. Kemudian kocok aerosol sebelum digunakan ya Pak. Iya dok. Setelah itu pegang aerosol seperti yang ditunjukkan dalam petunjuk. Setelah itu buang nafas perlahan untuk mengosongkan paru-paru. Kemudian tempatkan aerosol tersebut dan tempatkan pada bibir, menempel pada bibir ya Pak. Setelah itu tarik nafas dalam melalui mulut sekaligus menekan aerosolnya. Setelah itu tahan nafas selama 3-4 detik dan buang nafas perlahan melalui hidung ya Pak. Setelah itu tunggu setengah menit hingga 1 menit untuk penghirupan berikutnya. Baik Pak, selanjutnya saya akan mencontohkan cara pemakaian dari obat tetes hidung ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, silakan untuk tidur di tempat pemeriksaan Pak. Ya. Yang pertama, sediakan tisu. Setelah itu pastikan Bapak untuk membersihkan atau mengeluarkan lendir-lendir yang ada di hidung Bapak. Setelah itu pastikan menggunakan penyangga di bawah leher. Setelah itu teteskan ke dalam lubang hidung sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu 1 tetes pada masing-masing hidung. Setelah itu jangan menyentuh ke bagian luar lubang hidung karena nanti dapat menyebabkan bersin. Kemudian suruh pasien untuk tetap berada dalam posisi seperti ini ya Pak selama 1-2 menit agar obatnya meresap. Ya, ya. Setelah itu jangan lupa sebelum dan sesudah menggunakan obat ini untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya dok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat kepada pasien yang mengalami infeksi vagina dengan memberikan metronidazole vagina tablet 1 kali dalam sehari dan dipakai setiap malam hari. Langkah-langkahnya yaitu mencuci tangan sebelum menggunakan obat. Setelah itu lepaskan pembungkus dari tablet. Kemudian pasien dipersilakan untuk berbaring terlentang dengan lutut ditarik dan direntangkan. Kemudian masukkan obat dengan lembut ke dalam vagina
Dan setelah itu mencuci tangan setelah melakukan menggunakan obat. Setelah menjelaskan prosedur dari pemberian obat kepada pasien, kita harus bertanya kepada pasien apakah pasien mengerti atau tidak. Kemudian tanyakan apa yang tidak dimengerti oleh pasien.